La yakfuru hammu ma yakun. Janganlah kamu ini susah gelisah karena ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan berulang. Maksudnya terkait tentang rezeki, Al-Imam Abdul Haddad pengarang Syafi'i mengatakan ada dua versi atau dua jenis pembagian. Ada rezeki yang sifatnya umum, ada rezeki yang sifatnya khusus. Rezeki yang sifatnya umum adalah rezeki yang diberikan oleh Allah tanpa syarat. Namanya aja umum. Setiap manusia pasti dapat. Apa itu rezeki yang sifatnya umum? Dunia, harta, jabatan, makanan, minuman, pakaian. Rezeki yang berkaitan tentang keperluan sejenak kita hidup di dunia. Dengan perhatian memang orang kaya itu tidak harus gimana, suka itu juga tidak harus orang yang gimana. Orang kenyang pun juga tidak harus orang yang taat. Orang punya pakaian yang mewah pun juga tidak harus orang itu betul-betul istiqomah. Bahkan kadang-kadang yang jauh dari Allah lebih enak daripada yang dekat kepada Allah untuk rezeki yang sifatnya umum. Dan ini diterangkan oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini ayat kata Imam Haddad merujuk pada rezeki yang sifatnya umum. Artinya umum tidak pakai syarat. Artinya syarat tidak harus Islam, tidak harus taat, tidak harus punya keistiqomahan dalam beribadah. Kemudian yang kedua dari pembagian rezeki, ada rezeki yang sifatnya khusus. Berarti kalau khusus berarti tidak setiap orang dikasih oleh Allah. Namanya aja khusus. Jadi dimiliki oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah. Apa itu? Rezeki yang dibawa ke akhirat. Sekali lagi, rezeki yang dibawa ke akhirat, yaitu rezeki yang berkaitan tentang agama. Yang mana rezeki ini disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Inna Allah takafala li talibul ilmi birizki. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menanggung atau sudah menanggung rezeki bagi para pencari ilmu. Mohon disimak. Apa arti rezeki yang dikaitkan dengan pencari ilmu? Duit, betul. Amal-amal soleh, amal-amal takwa. Melalui ngaji kita tahu fadilah amal. Kita tahu akhlak mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana cara bermuamalah dengan istri dan anak, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan setiap individu manusia yang hidup di dunia. Ini namanya rezeki. Dan rezeki semacam ini itu menurut Imam Haddad namanya rezeki yang khusus, karena tidak setiap orang dibagi sama Allah. Semisal kita contohkan yang dekat aja, di Baitul Islam ini tiap hari ada pengajian.
Apakah semua orang bisa hadir? Tidak. Kadang 5 kali dikumandangkan oleh muadzin. Apakah semuanya bisa datang? Tidak. Quran tidak setiap orang bisa membaca. Tahajud sama. Tidak setiap orang mampu melakukan. Sholat tarawih sama. Tidak setiap orang mampu hadir. Kenapa? Karena ini masuk rezeki khusus. Rezeki apa? Khusus. Rezeki yang berkaitan tentang agama. Ini tidak setiap orang diberi oleh Allah. Walaupun orang itu terdekat rumahnya, termudah jangkauannya, tapi ini kembali kepada khususiyah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memang sudah jatahnya, gak peduli jarak, gak peduli waktu, gak peduli jauhnya, kalau memang sudah jatahnya, pasti akan mampu untuk bisa hadir. Kita yang hadiri mudah-mudahan dikasih oleh Allah Ta'ala bisa istiqomah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapati mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok Nabi yang dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan yang tidak terbatas, kecuali satu, masalah hidayah. Dan bisa Nabi bisa membelah rembulan, bisa. Jadi di dunia ini hanya satu kejadian rembulan terbelah, hanya di zaman Nabi Muhammad. Iqtarabat as-sa'atu wa insyaqqal qamar. Nabi dikasih oleh Allah Ta'ala kemampuan bisa menembus langit sampai ke Sidratul Muntaha, tapi Nabi tidak mampu menghidayahkan Abu Jahal, menghidayahkan Abu Lahab, memberikan hidayah kepada orang-orang terdekat. Kenapa? Karena ini rezeki khusus. Kita harus sadar. Makanya kalau sudah semacam ini, kita nggak boleh ngamuk, nggak boleh bohong, nggak boleh ngamuk, nggak boleh jengkel sama orang, nggak boleh kita menyalahkan orang lalu kemudian mengucilkan orang, nggak boleh. Ini adalah pemberian khusus yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak mungkin mampu memberikan hidayah walaupun kau Nabi, karena hidayah ini semata-mata milik Allah. Saya punya orang tua, punya anak 14. Berapa Pak? Kabeh di pondok pesantren. Orang tua saya mau kamu saya pondokkan, tapi Abah tidak bisa menjamin kalian semuanya akan menjadi sesuai apa yang menjadi target Abah. Tidak bisa. Cuma Abah hanya berikhtiar. Gimana begitu? Anak kiai belum tentu jadi kiai, anak wali belum tentu jadi wali, anak ustaz belum tentu jadi ustaz, karena ini hak milik mutlak dari Allah. Cuma kita dianjurkan untuk berikhtiar. Makanya majelis taklim semacam ini merupakan sarana yang terbaik untuk mendapatkan yang namanya rezeki khusus yang tidak didapatkan kecuali dalam majelis taklim. Ingin hati tenang, tumanina, politik, ayam, tentrem, maka hadir majelis taklim. Nanti akan dikenalkan dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para kiai, bagaimana menyikapi limpahan, bagaimana menyikapi ujian, bagaimana menyikapi anak yang belum nurut,
Bagaimana menyikapi istri yang cerai? Bagaimana menyikapi bojo lan ngamukan? Ini di majelis tahu. Tidak ada di pertemuan atau tidak ada juga di perdiskusian yang berkaitan tentang dunia. Bukan tempatnya hanya di majelis tahu. Mudah-mudahan berkah. Selanjutnya, anta wal khalaiq kulluhum habib. Engkau, kita, dan semua makhluk di permukaan bumi semuanya habibun, hamba Allah. Sudah, kalau kita yakin kita ini seorang hamba, lalu kemudian wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Allah Tuhan kita bebas melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Paham arti bebas? Mau bebas di mana? Tanpa kompromi, tanpa takut akibat, tanpa bisa disusahkan, dan tanpa bisa diberhentikan. Fa'alul lima yurid. Mau membunuh saat ini orang mematikan, haknya Allah. Mau menghidupkan, haknya Allah. Mau membuat fakir, haknya Allah. Mau mengkayakan orang, haknya Allah. Mau memberikan sakit, haknya Allah. Itu fa'alul lima hamba. Nah, kalau sudah tahu ya, kita hamba, sadar kita hamba, gak punya apa-apa, gak memiliki apa-apa. Pada itu turun insan mimma khuliq. Tahukah kita dari mana asal mula? Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wal taraqib. Permulaan kita dari cairan, lalu kemudian setelah diwujudkan apa yang ada dalam diri kita, perutnya isinya kotoran, lalu kemudian setelah lama akan menjadi jenazah. Ini manusia. Awwaluka khadirah wa akhiruka jifah wa ma fika nadirah. Permulaan kita, hei orang yang kaya, hei orang ulama, hei orang yang selalu kuat, permulaan kita adalah cairan. Terus finish kita adalah jenazah. Lalu yang selama ini kita bawa adalah kotoran, darah dan kotoran. Hamdu wal timamu waihat raiti. Kesusahanmu, kegelisahanmu percuma, tidak akan bisa memberikan faedah. Orang susah atau orang gelisah atas kejadian apa yang sudah terjadi, kesusahanmu tidak akan bisa mengembalikan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Al-qadha taqaddam fa'na bis-subur. Ketentuan Allah Ta'ala sudah tertulis sebelum manusia ada. Kita boleh. Ketentuan Allah Ta'ala sudah mendahului wujud daripada manusia. Kalau Nabi syukur, kalau sudah semacam itu, maka kita hidup di dunia, jadikanlah hati yang tenang. La yakuru hamu ma turjatun. Janganlah banyak cemas segala sesuatu yang sudah ditentukan pasti akan terjadi. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Lanjutnya, alladzi li ghairi la yasil ilaih. Sesuatu yang diperuntukkan orang lain. Sesuatu yang ditakdirkan untuk orang lain selain kamu, la yasil ilaih, tidak mungkin akan sampai kepada kamu. Walladzi usma
Dan sesuatu kalau sudah dijatahkan untuk kamu, sudah ditakdirkan untuk kamu, hasil ladai pasti akan sampai. Ini begitu. Apa saja terkait tentang urusan rezeki itu, kalau sudah memang cadangan untuk orang lain, bukan cadangan untuk kita, tidak mungkin akan sampai kepada kita. Walaupun dengan usaha sebesar kekuatan Anda, kalau memang orang jatah orang mungkin sampai. Tapi kalau memang itu sudah ditentukan untuk Anda, sudah menjadi bagian Anda, Allah mentakdirkan ini bakal sampai kepada Anda, hasil ladai pasti akan sampai. La ilaha illallah. Terkait tentang keterangan ini, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sistem yang namanya tawakal, dan memberikan contoh dalam hadisnya seekor burung. Seekor burung itu tiap hari keluar dari sangkarnya, susoi kalau bahasa Jawa, itu dalam kondisi perutnya ini kosong, perutnya kosong. Tapi ketika saatnya pulang, sudah mendekati tenggelamnya matahari, pulang, itu pasti perutnya penuh dengan isian. Walaupun kita nggak pernah ngecek, tapi hadisnya muter. Seekor burung, salah satu daripada ciptaan Allah. Kalau makan hanya pakai mulut, makanya pakai mulut, dan rezekinya belum tahu di pohon yang mana, di daerah mana. Jangan bayangin bermanu, pinter, pagi, dan disusulnya. Kalau seandainya bisa diajak ngomong, sampai namanya nanti, aku nanti kira-kira sampai di sini mana? Nggak tahu di mana bisa. Yang penting saya ikhtiar tentu. Nanti wahai suruh mendekati tenggelam, pulang. Itu perutnya mesti tenang, perut. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taghdu himasan wa taruhu bitalan. Keluar, kenapa dia keluar? Karena perutnya kosong. Kenapa dia balik? Karena perutnya enak. Contohlah tawakalnya seekor burung. Dengan tawakalnya seekor burung itu selalu terjaga. Makanya kadang-kadang ada burung mati itu justru kadang-kadang berada di dalam kurungan. Biasanya ada burung mati itu berada di kurungan. Ada orang melihara burung tiba-tiba mati. Kenapa? Sing nginoni burung lali gak kayak tinggal orang dino lali mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yo beli makanan, persiapan minum, mati. Kenapa? Karena berada dalam pemeliharaan makhluk. Yang memelihara pun statusnya makhluk butuh kepada sang khalik.
Tapi kalau burung di luar sana, siapa yang melihara? Bukan makhluk, Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau sudah semacam itu, fashtaghil bi rabbik walladhi 'alaik. Sibukkan diri kamu untuk selalu beribadah kepada Allah, walladhi 'alaik, dan sibukkan hal-hal yang menjadi kewajiban Anda. Di awal sudah kita terangkan masalah rezeki sudah menjadi jaminan Allah. Lalu kewajiban seorang hamba adalah menepati apa yang menjadi perintah Allah. Artinya apa kewajiban kita yang harus kita lakukan, dan sisanya itu nanti yang mengatur adalah Allah. Cuma manusia kadang-kadang dibalik, jadi sehingga rumit itu dibalik. Kewajiban yang mestinya dilakukan diabaikan, ngurusin sesuatu yang menjadi tugasnya Allah. Betul. Jadi sang Khalik punya wewenang masalah rezeki, apa yang ngatur. Kamu sebagai hambaku ada tugas penting beribadah kepada Allah. Nanti usaha rezeki aku akan berikan kepada kamu secara cuma kadang-kadang manusia itu dibalik, tidak memperhatikan apa yang menjadi kewajiban, alias melantarkan hal-hal yang mestinya harus dilakukan berupa ibadah, justru lebih cenderung ikut mengatur sesuatu yang sudah menjadi tugasnya Allah. Namun fi fardil haqiqah, keterangan ini terletak dalam suatu kewajiban wasyartil masun, dan syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. La yaktur hammu, janganlah kamu banyak gelisah, ma kudir yakun, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan rezeki kita rezeki yang berkah, dan semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu diridhai oleh Allah, dan semoga apa yang sudah kita terangkan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.